Perkembangan sejarah polimer, di mana polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang sederhana. Nama polimer ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu dari kata poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian. Kemudian untuk makromolekul ini merupakan istilah sinonim dengan polimer. Dan jika untuk polimer sintesis dari molekul-molekul sederhana disebut monomer, bagian tunggal. Beberapa monomer umum bersama dengan struktur unit representatif dari polimer yang sesuai diberikan dalam reaksi berikut. Untuk 5 polimer pertama itu dapat dikelompokkan sebagai polimer adisi, sedangkan di 2 contoh terakhir itu dapat dikelompokkan menjadi polimer kondensasi. Untuk yang nomor 6 ini dapat disebut polimerisasi pembukaan cincin. Perbedaan dasar antara reaksi-reaksi polimerisasi seperti contoh 1.7 dan 1.8 tadi dan reaksi-reaksi organik sederhana adalah bahwa senyawa difungsional atau polifungsional dibutuhkan untuk pembentukan polimer. Dengan demikian, untuk reaksi 1.9 ini, etil alkohol dan asam benzoat bereaksi untuk membentuk etil benzoat. Dan untuk reaksi yang 1.10, etilena glikol dan asam tereftalat memberikan polyester. Kata polimer sendiri pertama kali digunakan oleh kimiawan Swedia Berzelius pada tahun 1833. Kemudian sepanjang tahun 1839, mulailah muncul laporan mengenai polimer stirena. Dan pada tahun 1860-an, mulai dipublikasikanlah sintesis polietilena glikol dan polietilena suksinat, di mana ini merupakan contoh rumus dari polietilena glikol dan polietilena suksinat. Pada waktu yang sama, diperolehlah isoprena sebagai produk degradasi dari karet. Adapun polimer sintesis sendiri pertama kali digunakan dalam secara skala komersial yaitu pada tahun 1900, sekitar 1900, oleh kimiawan Belgia Leo Baekeland, di mana penemuannya ini berupa kertas foto sensitif cahaya atau disebut bakelit. Pada saat itu, teori yang berlaku tentang polimer ini yaitu bahwa polimer merupakan kumpulan dari molekul-molekul kecil, sangat menyerupai koloid, tetapi terikat bersama melalui suatu gaya sekunder yang misterius. Melalui teori kumpulan atau penggabungan tersebut, akhirnya memberikan jalan kepada teori seorang kimiawan Jerman yaitu Hermann Staudinger, di mana Staudinger ini sendiri mengusulkan suatu struktur rantai linier dan parafomaldehida dan polistirena. Untuk polimer sintesis sendiri tentunya sangat banyak contoh-contohnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa contoh, di antaranya yang pertama yaitu serat-serat tekstil, polyester, dan nilon. Kemudian ada serat poliamida. Serat poliamida ini yang berkekuatan tinggi, ini digunakan untuk rompi tahan peluru namun ringan. Kemudian ada plastik polietilena untuk botol susu, lalu ada plastik poliuretana untuk jantung buatan, lalu ada karet untuk ban mobil, kemudian juga ada elastomer fosfazena terfluorinasi yang masih bersifat fleksibel di lingkungan kutub utara. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang lainnya. Tak terkecuali dalam sains polimer, di mana dalam tahun-tahun terakhir ini banyak kemajuan yang dialami oleh sains polimer. Contoh-contohnya seperti polimer yang memiliki kestabilan termal dan oksidasi istimewa, di mana ini dipakai dalam aplikasi-aplikasi aerospace berkinerja tinggi.
kemudian serat aromatik berkekuatan tinggi yang didasarkan pada teknologi kristal cair, digunakan dalam berbagai aplikasi dari mulai kawat ban sampai kabel-kabel untuk menjangkarkan platform-platform pemboran minyak lepas pantai. Kemudian ada polimer tak dapat nyala, di mana ini termasuk beberapa memancarkan asap racun dalam jumlah minimum. Selanjutnya polimer konduktif. Yang polimer ini merupakan polimer yang konduktivitas listriknya sebanding dengan konduktivitas logam-logam. Selanjutnya ada polimer yang digunakan sebagai zat bantu tak larut untuk katalis. Kemudian ada polimer yang dapat urai atau degradable, di mana polimer ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi volume sampah plastik yang ada, tapi juga memungkinkan terkendalinya penyebaran obat-obatan atau bahan kimia pertanian. Dan yang terakhir adalah polimer untuk aplikasi-aplikasi medis. Selanjutnya adalah definisi-definisi. Nah, istilah polimer dihubungkan dengan molekul besar suatu makromolekul yang strukturnya bergantung pada monomer atau monomer-monomer yang dipakai dalam preparasinya. Jika hanya ada beberapa unit monomer yang tergabung bersama, polimer dengan berat molekul rendah yang terjadi disebut oligomer, dalam bahasa Yunani, oligos yaitu beberapa. Karena semua polimer sintetis dipreparasi melalui monomer-monomer yang terikat bersama, maka beberapa unit kimia akan berulang sendiri terus-menerus. Unit demikian ditulis dalam tanda kurung siku dan dianggap sebagai unit ulang atau unit berulang. Unit-unit ulang yang ditunjukkan dalam reaksi 1.1 dan 1.2 adalah berturut-turut CH2 dan CF2. Tetapi unit-unit ulang lebih lazim ditegaskan dengan istilah struktur monomer. Sedangkan unit-unit ulang paling kecil direferensikan sebagai unit dasar atau unit ulang kadang-kadang disebut unit monomer. Gugus-gugus ujung adalah unit-unit struktur menutup rantai polimer. Nah, jika gugus ujung tersebut spesifik, maka ditunjukkan di luar tanda kurung. Nah, misalnya seperti di bawah ini. Nah, dalam kasus monomer-monomer yang dipolimerisasi melalui gugus vinil atau etilena, yakni monomer vinil, sebagaimana dalam reaksi-reaksi 1.1, 1.4, dan 1.5, atau kasus monomer-monomer yang berpolimerisasi melalui reaksi buka cincin, contohnya 1.6, unit-unit ulang mengandung atom-atom yang sama sebagaimana monomer. Dengan demikian, berat molekul monomer dan unit ulang sama saja. Untuk polimer-polimer yang dipreparasi dari monomer-monomer difungsional atau polifungsional, di mana terbentuk produk sampingan, sebagaimana dalam reaksi 1.7, 1.8, dan 1.10, unit-unit ulangnya mengandung atom-atom yang lebih sedikit daripada monomernya. Nah, bisa dicatat bahwa rantai polimer atau rangka dari polimer-polimer vinil terdiri dari hanya atom-atom karbon dengan atom atau gugus lainnya yang terikat. Polimer-polimer demikian direferensikan sebagai suatu polimer homorantai. Nah, polimer-polimer heterorantai mengandung lebih dari satu jenis atom dalam rangkanya. Kemudian derajat polimerisasi atau dP dinyatakan sebagai jumlah total unit-unit struktur, termasuk gugus ujung. Dan oleh karenanya, berhubungan dengan panjang rantai dan berat molekul, sebagai misal, perhatikan polimerisasi vinil asetat, suatu monomer industri penting dalam reaksi 1.11 di bawah ini. dP dalam kasus ini ekuivalen dengan N. Nah, ingat bahwa dua unit monomer terletak pada ujung-ujung rantai. Dan berat molekul dari makromolekul di atas adalah perkalian dP dengan berat molekul unit strukturnya. Sebagai contoh, untuk dP sama dengan 500. Jadi berat molekul sama dengan 500 dikali 86 sama dengan 43.000. Karena rantai-rantai polimer dalam suatu contoh polimer hampir selalu mempunyai panjang yang bervariasi, kecuali untuk beberapa polimer alam seperti protein-protein, nah biasanya dinyatakan dalam derajat polimerisasi rata-rata atau dP.
Jika polimer tersebut dipreparasi dari monomer tunggal A, maka produknya digolongkan sebagai homopolimer. Jika lebih dari satu monomer yang dikerjakan, maka produknya berupa copolimer. Jika monomer-monomer A dan B dipolimerisasi bersama, maka 4 jenis susunan akan mungkin terbentuk dalam struktur polimer tersebut. Jika 2 unit struktur berselang-seling dalam susunan linear, maka produknya disebut copolimer alternasi. Sedangkan jika distribusinya acak, maka disebut copolimer acak. Susunan atau kombinasi yang ketiga adalah di mana blok-blok A dan B muncul bersama. Susunan demikian direferensikan sebagai copolimer blok. Terdapat sejumlah copolimer-copolimer yang mungkin. Ketika blok-blok berselang-seling dalam rangka copolimernya, maka polimer itu ditunjukkan sebagai copolimer blok AB. Jika rangka-rangka tersebut terdiri dari hanya seuntai masing-masing monomer, maka ia merupakan tipe AB. Kemungkinan-kemungkinan lainnya mencakup ABA atau sebuah blok B tengah dengan blok-blok A ujung, dan ABC, 3 blok berbeda. Akhirnya, suatu susunan blok nonlinear juga mungkin, yang secara esensial terdiri dari satu polimer dengan polimer lain yang bercabang darinya. Ini disebut copolimer cangkok. Sebagaimana akan dilihat nanti, beberapa kombinasi monomer memperlihatkan kecenderungan berselang-seling selama berlangsungnya copolimerisasi. Sedangkan pembentukan copolimer-copolimer blok dan cangkok memerlukan teknik-teknik khusus. Polyester dari tipe yang diperlihatkan pada persamaan 1.10 bisa juga dianggap sebagai copolimer, karena 2 monomer yaitu asam dibasa dan glikol dipergunakan dalam sintesis ini. Tetapi yang lebih umum lagi, istilah copolimer tersebut dalam kasus jenis ini diperuntukkan bagi polimer-polimer yang mempunyai lebih dari satu jenis unit ulang. Contohnya, copolyester yang dipreparasi dari 2 asam dibasa berbeda dan sebuah glikol. Polimer-polimer juga bisa digambarkan sebagai linier, bercabang, dan jaringan. Pada gambar 1.1, polimer linier tidak memiliki cabang selain gugus-gugus pandan yang digolongkan sebagai monomer, contohnya gugus vinyl dalam polistirena. Sebaliknya, copolimer-copolimer cangkok merupakan contoh dari polimer-polimer yang mempunyai cabang-cabang. Tetapi harus ditekankan bahwa suatu polimer bercabang tidak selalu merupakan copolimer cangkok. Polietilena massa jenis rendah merupakan contoh umum dari homopolimer bercabang, di mana percabangan rantai timbul sebagai akibat dari reaksi-reaksi sampingan selama proses polimerisasi. Beberapa tipe polimer bercabang yang lebih khas ditunjukkan pada gambar 1.2. Polimer bintang mengandung 3 atau lebih rantai polimer yang berasal dari unit struktur pusat. Polimer sisir mengandung rantai-rantai pandan yang bisa sama panjang atau tidak sama panjang, dan strukturnya berkaitan dengan copolimer-copolimer cangkok. Sebagai contoh, polimer demikian bisa dibentuk dengan mempolimerisasi monomer vinil berantai panjang. Polimer tangga terbentuk dari struktur-struktur cincin yang tergabung secara teratur atau dalam kasus polimer setengah tangga atau polimer jenjang dari satuan-satuan siklik yang terikat dengan unit-unit rantai terbuka. Polimer jaringan terjadi ketika rantai-rantai polimer terikat bersama atau ketika digunakan monomer-monomer polifungsional sebagai ganti monomer difungsional. Polimer jaringan juga secara umum direferensikan sebagai polimer ikat silang. Karena terjadi pengikat silangan, rantai-rantai polimer tersebut kehilangan kemampuan untuk mengalirkan atau melewatkan satu rantai ke lainnya, dan materi itu memperlihatkan derajat stabilitas dimensi yang baik. Polimer tersebut tidak akan melebur atau mengalir, dan oleh karenanya tidak bisa dibentuk. Polimer-polimer demikian dikatakan sebagai termoset. Polimer-polimer termoset juga tak dapat larut karena pengikat silangan menyebabkan kenaikan berat molekul yang dahsyat. Paling tidak, polimer-polimer termoset hanya bisa melunak dalam hadirnya pelarut, sebab molekul-molekul pelarut menembus jaringan polimer tersebut. Oke,
Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang proses polimerisasi. Nah, polimer-polimer telah diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Nah, penggolongan ini berdasarkan pada apakah unit ulang dari suatu polimer mengandung atom-atom yang sama seperti monomernya. Nah, diketahui di sini menjadi dua kelompok polimer, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Nah, suatu polimer adisi itu memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya. Sedangkan suatu polimer kondensasi itu mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan selama berlangsungnya proses polimerisasi. Berikut ini terdapat contoh-contoh yang melibatkan kelas-kelas polimer yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu dari polyester dari lakton pada persamaan 1,11 dan asam omega hidroksi karboksilat pada persamaan 1,14. Yang kedua yaitu poliamida dari laktam pada persamaan 1,15 dan asam omega amino, contoh reaksinya pada persamaan 1,16. Bisa dilihat sama teman-teman pada gambar di PPT ini. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu poliuretana dari diisocyanat dan diol pada persamaan 1,17 dan diamina dan diskloroformat pada persamaan 1,18. Dan yang terakhir yaitu polimer hidrokarbon dari etilena pada persamaan 1,19 dan alfa omega dibromida melalui reaksi Wurtz di persamaan 1,20. Nah, polimer-polimer yang memiliki unit-unit ulang identik tetapi terbentuk melalui reaksi-reaksi yang sama sekali berbeda tidak selalu mempunyai sifat-sifat yang identik. Sedangkan sifat-sifat fisika dan mekanika bisa berbeda, mencolok karena proses-proses polimerisasinya yang berbeda bisa menimbulkan perbedaan dalam berat molekul, gugus ujung, stereo kimia, atau kemungkinan dicobalnya rantai. Tetapi sifat spektroskopis dan analisis unsur akan sangat terpisah dari perbedaan-perbedaan kecil yang timbul karena gugus-gugus ujungnya yang berbeda. Perbedaan demikian akan menjadi kurang berarti jika berat molekulnya bertambah. Selanjutnya yaitu tentang polimerisasi reaksi tahap. Ada dua pendekatan untuk membuat polimer-polimer reaksi tahap linear. Yang satu pendekatan yang mempunyai dua gugus fungsi reaktif dalam satu molekul sebagai berikut. Dan pendekatan lainnya yang memiliki dua monomer difungsional. Bisa dilihat di bagian PPT. Reaksi 1,14 dan 1,16 sebelumnya itu mengilustrasikan tipe yang awal. Sedangkan reaksi 1,17 dan 1,18 merupakan ilustrasi dari tipe yang terakhir. Bisa dilihat dua tipe yang awal dan tipe yang akhir pada bagian PPT. Poliesterifikasi baik antara diol dan asam di basa maupun secara intermolekul antara molekul-molekul asam hidroksi merupakan contoh dari suatu proses reaksi bertahap. Reaksi esterifikasi tersebut terjadi di sembarang bagian dalam matriks monomer, di mana dua molekul monomer mempunyai energi dan orientasi yang layak saling bertumbukan. Sekali ester tersebut terbentuk, maka ester juga bisa bereaksi lebih lanjut dengan memanfaatkan gugus hidroksil dan karboksilnya yang masih reaktif.
Selanjutnya, setiap molekul polimer atau oligomer masih memiliki gugus ujung yang reaktif. Oleh karenanya, reaksi polimerisasi itu akan terus berlanjut dengan bertahap, di mana setiap tahapnya sama secara mekanistik. Laju polimerisasi akan menurun ketika gugus-gugus fungsionalnya itu dikonsumsi atau dipakai. Dengan demikian, berat molekul polimer tersebut sedikit demi sedikit bertambah, bahkan pada level-level konversi monomer yang tinggi sekalipun, dan akan terus bertambah hingga konsentrasi gugus-gugus ujung yang reaktif menjadi sedemikian rendah yang tidak memungkinkan lagi berlangsungnya reaksi dengan laju yang cukup. Faktor-faktor lainnya seperti naiknya viskositas medium reaksi yang mengurangi mobilitas ujung-ujung rantai yang reaktif dan menambah sulit pengeluaran produk sampingan mungkin juga ikut mempengaruhi penurunan laju pada proses polimerisasi ini. Berikut gambar polimerisasi reaksi tahap. Nah, yang bagian A ini merupakan monomer tidak bereaksi. Bagian B yaitu 60% bereaksi, DP polimer 92. Bagian C yaitu 75% bereaksi, DP polimer 2,25. Dan yang bagian D itu 100% bereaksi dengan nilai DP polimer 3. Nah, selanjutnya jika dianggap bahwa ada N0 molekul awal dan N molekul total setelah periode reaksi tertentu, maka jumlah molekul yang bereaksi adalah N0 dikurang N. Nah, konversi reaksi P diberikan dengan persamaan berikut. Rumusnya yaitu P sama dengan N0 min N per N0 atau N sama dengan N0 buka kurung 1 min P tutup kurung. Jumlah rata-rata unit ulang dari seluruh molekul yang ada sama dengan N0 per N. Dengan mensubstitusi ini ke persamaan di atas, maka hasilnya akan didapat pada persamaan berikut ini, yaitu DP sama dengan 1 per 1 min P. Nah, persamaan sederhana ini mendemonstrasikan salah satu aspek fundamental dari polimerisasi reaksi tahap, yaitu bahwa konversi yang tinggi perlu untuk didapatkan berat molekul yang layak. Sebagai contoh, pada tingkat konversi 98%. Dengan demikian, dalam tipe polimerisasi AA plus BB, suatu perhitungan stoichiometri yang eksak dan monomer-monomer yang sangat murni dibutuhkan untuk mendapatkan berat molekul yang tinggi. Maka, kesimpulannya adalah bahwa reaksi-reaksi dengan hasil produk yang tinggi merupakan satu-satunya reaksi yang praktis untuk pembentukan polimer. Karena reaksi-reaksi sampingan akan mengacaukan perhitungan stoichiometris. Yang selanjutnya yaitu polimerisasi reaksi rantai, di mana pada polimerisasi reaksi rantai itu melibatkan dua tahap inisiasi, yaitu inisiasi dan propagasi. Nah, pada inisiasi ini membutuhkan inisiator. Jadi sebagai contoh, ini inisiatornya berupa radikal bebas. Nah, untuk memulai polimerisasi di monomernya itu. Contohnya di etilena. Jadi etilena bergabung dengan radikal bebas dulu, menghasilkan RCH2CH2. Lalu pada propagasi,
RCH2CH2 plus etilena menghasilkan suatu polimer dengan inisiatornya radikal bebas. Nah, jika inisiatornya berupa anion atau bisa dibilang B- untuk menginisiasi polimer buka cincin dari suatu monomer siklik. Contohnya seperti etilen oksida. Jadi pada inisiasinya anion B- plus etilen oksida yang memiliki cincin, inisiasinya menghasilkan BCH2CH2O-. Nah, pada tahap propagasi BCH2CH2O- plus etilen oksida akan menghasilkan suatu polimer. Nah, ini merupakan gambar polimerisasi reaksi rantai. Dapat dilihat pada gambar A, monomer tidak bereaksi. Garis titik-titik ini memperlihatkan spesies-spesies yang bereaksi. Nah, yang B yaitu 50% bereaksi. Yang C 75% bereaksi membentuk polimer, dan yang D yaitu 100% bereaksi. Nah, kemungkinan terjadinya reaksi terminasi akan bertambah ketika konsentrasi monomer menurun. Nah, kemungkinan terjadi dalam polimerisasi adisi dan pembentukan cincin, reaksi berpropagasi pada suatu ujung rantai yang reaktif, dan terus berlangsung hingga suatu reaksi terminasi tidak aktifkan ujung rantai tersebut. Nah, kemungkinan terjadinya reaksi terminasi akan bertambah ketika konsentrasi monomer menurun. Seperti yang kita tahu, terminasi itu tahap terakhir. Nah, karena polimerisasi terjadi pada ujung rantai, berat molekul bertambah dengan cepat meskipun jumlah sisa monomer yang tidak bereaksi relatif besar. Nah, berikut tabel perbandingan polimerisasi reaksi tahap dan reaksi rantai. Jadi, pada reaksi tahap, pertumbuhan terjadi di seluruh matriks reaksi antara monomer, oligomer, dan polimer. Sedangkan pada reaksi rantai, pertumbuhan terjadi melalui penambahan unit monomer secara berturut-turut ke jumlah terbatas rantai yang tumbuh. Pada reaksi tahap, dP atau derajat polimerisasi rata-rata rendah sampai sedang. Sedangkan pada reaksi rantai, dP atau derajat polimerisasi rata-rata bisa sangat tinggi. Pada reaksi tahap, monomer dikonsumsi dengan cepat, sedangkan berat molekul bertambah secara perlahan. Pada reaksi rantai, monomer dikonsumsi relatif lambat, tetapi berat molekul naik dengan cepat. Pada reaksi tahap, tidak diperlukan inisiator. Mekanisme reaksi seluruhnya sama. Pada reaksi rantai, mekanisme inisiasi dan propagasi itu berbeda dan dibutuhkan inisiator. Pada reaksi tahap, tidak ada tahap terminasi, gugus ujung masih reaktif. Nah, pada tahap reaksi rantai biasanya melibatkan tahap terminasi rantai. Nah, pada reaksi tahap, ketika gugus-gugus fungsi dikonsumsi, laju polimerisasi berkurang dengan teratur. Pada reaksi rantai, mulanya laju polimerisasi naik ketika unit-unit inisiator terbentuk. Selanjutnya, relatif konstan hingga monomer menghilang. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang tata nama polimer. Tata nama polimer cukup rumit karena berbagai alasan. Yang pertama, banyak nama polimer yang didasarkan atas nama-nama monomernya yang sesuai. Dan meskipun sistem berdasarkan sumber ini diterima dengan luas, seseorang sering menghadapi variasi-variasi susunan yang baru. Yang kedua, meskipun Macromolecular Nomenclature Commission dari International Union of Pure and Applied Chemistry dengan keberanian dan terobosan-terobosan baru telah berjuang keras menghadapi kompleksitas struktur polimer dan telah mengusulkan dengan sempurna kaidah-kaidah yang logis, namun sistem IUPAC tersebut tidak digunakan secara luas, kecuali dalam karya-karya referensi. Yang ketiga, beberapa struktur polimer sedemikian rumit, teristimewa ketika terdapat perjabangan dan ikatan silang, sehingga penamaan mereka menentang semua aturan yang telah dibuat tersebut. Namun, paling gigih di antara orang-orang yang memperjuangkan tata nama.
Dan akhirnya, ilmu polimer memiliki beberapa batas yang terdefinisi dengan jelas dan cukup fair. Misalnya perakimian karet menggunakan istilah yang mungkin tidak masuk akal untuk seorang kimiawan plastik dan tekstil. Oleh karena itu, besarnya masalah yang muncul tersebut, dalam bagian ini kami akan berusaha menjelaskan istilah-istilah yang paling umum diterima. Nah, sebagaimana yang telah muncul di bagian-bagian sebelumnya, tipe-tipe ataupun kelompok-kelompok polimer dinamai berdasarkan gugus-gugus fungsional yang hadir di dalam unit ulangnya dengan awalan poli. Misalnya seperti poliester, poliamida, polieter, dan lain-lain. Poliamida ini agak luar biasa dalam tata namanya karena mereka pun disebut nilon, suatu istilah yang berasal dari suatu nama dagang tetapi kemudian berkembang menjadi istilah yang umum untuk dipakai. Namun jika hadir lebih dari satu gugus fungsional, maka dinamai sebagai nama-nama gugus fungsionalnya, sebagai contohnya polieter amida. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas tentang tata nama, yaitu pertama-tama yang akan dibahas adalah tata nama vinil. Lanjut, yaitu tentang tata nama polimer vinil. Nah, dalam polimer vinil, metode yang paling diterima secara luas dalam penamaan polimer vinil adalah dengan menaruh awalan poli sebagai nama monomernya yang sesuai. Sebagai contoh, di bawah sebagai contoh berikut ini. Nah, di dalam contoh tersebut disebut polimetilena untuk membedakan dari polimer komersial yang dibuat dari etilena. Nah, kadang-kadang suatu nama dagang bisa digunakan dalam pemakaian yang umum, sebagai contoh teflon untuk politetrafluorotilena, namun hal ini terjadi hanya ketika nama-nama tersebut digunakan secara luas. Jika nama monomer terdiri lebih dari 2 kata, atau jika nama tersebut didahului oleh huruf atau angka, maka nama monomer diberi tanda kurung dengan awalan poli seperti pada contoh yang berikut ini. Namun sayang sekali masih dijumpai nama polimer dengan tanda kurung yang dihilangkan. Misalnya poliasam akrilat yang seharusnya poliakrilik asid dengan tanda kurung teristimewa dalam literatur dagang. Tata nama ini tidak bisa lagi diterima dan harus dihindari. Nah, oleh karena itu IUPAC merekomendasikan bahwa nama-nama polimer diturunkan dari struktur unit dasar atau unit ulang konstitusi CRU, Constitutional Repeating Unit, sebagaimana yang telah ditetapkan menurut kaidah organisasi ini, yaitu menurut tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, unit struktural terkecil CRU diidentifikasi. Yang kedua, subunit CRU tersebut ditetapkan senioritasnya atau urutan terawal berdasarkan titik pengikatan dan ditulis dengan senioritas yang menurun dari kiri ke kanan. Dengan demikian poliesterina ditulis. Yang ketiga, substituen dinomori dari kiri ke kanan. Yang keempat, nama CRU ditaruh dalam tanda kurung, biasanya dalam kurung biasa atau tanda kurung siku dan tanda kurung biasa jika perlu, dan diawali dengan kata poli. Dengan demikian, polimer di atas dinamai sebagai berikut. Dalam sistem IUPAC, tanda kurung selalu digunakan dengan mengikuti awalannya. Juga etilena bukan etena merupakan nama struktur yang lebih diterima. Selain itu, sistem IUPAC tidak membuat perbedaan antara polietilena dan polimetilena. Nah, untuk polimer yang memiliki substituen pada setiap karbon dari rangkai polimernya, CRU dinamai menurut kaidah-kaidah kimia organik IUPAC yang telah ditetapkan, dan nama polimer IUPAC yang sesuai ditulis sesuai dengan nama CRU. Sebagai contoh berikut ini.
Nah, polimer-polimer demikian relatif jarang, oleh karena itu nama-nama IUPAC lebih cepat diadopsi. Selanjutnya, monomer DNA menimbulkan kesulitan-kesulitan khusus karena bisa mengalami adisi 1,2 dan adisi 1,4. Dengan demikian, poli 1,3 butadiena bisa memiliki dua kemungkinan unit ulang, yaitu seperti pada gambar berikut ini, di mana polimer yang terakhir bisa memperlihatkan isomerisme cis dan trans. Menurut kaidah IUPAC, CRU dari produk 1,4 adisi ditulis dengan format yang kurang dikenal, seperti pada gambar berikut ini. Nah, lalu dengan menganggap setiap polimer butadiena terdiri dari satu unit ulang tunggal, nama-nama polimernya mesti ditulis sebagai berikut. Awalan cis dan trans dipakai sebagai penyesuaian look polimer 1,4 tersebut. Dalam sintesis polidiena, unit-unit ulang dan stereokimia keduanya selalu muncul dalam produk akhir, dan mana yang lebih dominan tergantung pada kondisi reaksi. Yang selanjutnya, tata nama kopolimer vinil. Nah, menurut definisi, kopolimer adalah polimer-polimer yang diturunkan dari lebih dari satu jenis monomer. Istilah terpolimer kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan suatu kopolimer yang dibuat dari 3 monomer berbeda. Nah, sebagai contoh, suatu kopolimer yang dibuat dari monomer stirena metil metakrilat sangat logis disebut kopolimer stirena metil metakrilat yang memakai terminologi yang berdasarkan sumber. Nah, IUPAC mengakui bahwa penetapan suatu unit ulang konstitusi partikular untuk kopolimer sering tidak memungkinkan. Bahkan, ketika memungkinkan pun, sebagaimana pada kopolimer selang-seling, kopolimer blok, dan kopolimer cangkok, tata nama yang berdasarkan struktur bisa menjadi sangat sulit dipakai. Oleh karenanya, IUPAC merekomendasikan nama-nama yang berdasarkan sumber untuk kopolimer. Dalam sistem IUPAC, contoh polimer yang baru saja diberikan tersebut dengan salah satu dari dua nama berikut. Dari contoh yang pertama itu lebih sistematik, dan yang kedua lebih ringkas. Untuk kopolimer yang sangat kompleks, pendekatan yang lebih sistematik juga diizinkan. Pada kedua nama di atas, awalan ko secara tidak langsung menyatakan bahwa distribusi unit-unit ulang monomer tidak dispesifikasi. Nah, kopolimer alternasi blok dan cangkok dengan monomer yang sama dinamai sebagai berikut. Nah, dalam nama yang sistematik untuk kopolimer blok, istilah blok bisa diganti dengan garis strip panjang. Dengan demikian menjadi seperti pada contoh berikut ini. Nah, pada kopolimer cangkok, urutan nama-nama monomer merupakan hal penting. Sebagai ditulis di atas, nama itu menspesifikasi bahwa polimetil metakrilat dicangkokkan ke rangka polistirena. Jika kasus adalah sebaliknya, maka tentu saja nama monomer akan menjadi terbalik. Beberapa contoh tambahan dari nama kopolimer yang sistematik diikuti oleh yang ringkas adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya, tata nama polimer non-vinil. Tata nama polimer non-vinil jauh lebih rumit karena banyaknya variasi unit-unit yang mungkin. Tiga di antaranya tipe-tipe polimer komersial yang paling penting: poliester, poliester, dan poliamida. Diperlihatkan pada tabel 1.3 di bawah ini. Lanjut, poliester dinamai
Poliester dinamai menurut monomer yang digunakan atau strukturnya. Dalam kasus yang terakhir, prioritas urutan diberikan ke atom oksigen dan setiap unit dinamai sesuai urutan. Seperti poliester bisa juga dibentuk melalui polimerisasi pembukaan cincin, sebagaimana melalui polimerisasi reaksi tahap. Meskipun cara yang pertama tadi kurang umum, pembukaan cincin dari ester siklik menghasilkan produk yang dinamai menurut sumbernya atau unit ulang esternya dalam tata nama umum, sebagaimana yang diperlihatkan untuk B-propiolakton. Nama IUPAC didasarkan pada dua subunit CRU dengan oksigen karbonil yang dinamai sebagai suatu substituen okso. Bagi berikut ini. Hadirnya substituen 1 okso mengharuskan bahwa subunit tersebut ditutup dengan tanda kurung parentesis, juga dengan rantai alkil yang lebih besar daripada etilena. Jumlah gugus metilena ditunjukkan. Dalam kasus poliester yang dibentuk melalui polimerisasi reaksi tahap, asam 10 hidroksi-dekanoat, produk yang diberi nama-nama dengan cara yang sama. Kadang-kadang mungkin dijumpai nama poli asam 10 hidroksi-dekanoat, tetapi nama ini kurang umum. Untuk poliester yang dibuat dari etilena glikol atau asam tereftalat, IUPAC mengakui unit struktur tereftaloil yang lebih besar sesuai dengan kaidah-kaidah tata nama organik IUPAC sebagai berikut ini. Ketika hadir unit lebih besar yang tidak dikenal, maka gugus karbonil tersebut dinamai secara terpisah, sebagaimana pada polikarbonat berikut yang secara komersial penting yang mempunyai nama IUPAC polioksihidroksiniloksi 1,4 fenilena, isopropiledena 1,4 fenilena. Yang lebih umum, polimer ini disebut polikarbonat bisphenol A sebagai nama trivial untuk monomer bisphenol yang digunakan dalam sintesisnya. Poliamida dinamai seperti poliester dengan dua perbedaan penting. Dalam sistem IUPAC, istilah imino menunjukkan gugus NH, dan dalam tata nama umum istilah nilon diterapkan ke polimer tersebut yang mengandung hanya gugus metilena dalam rangkanya selain gugus-gugus fungsional amida. Untuk poliamida yang dibuat melalui polimerisasi pembukaan cincin amida-amida siklik atau melalui polimerisasi bertahap asam-asam amino, bilangannya mengikuti nama nilon menunjukkan jumlah atom karbon dalam unit ulangnya. Untuk yang dibuat dari diamina dan asam dikarboksilat, bilangan tersebut berturut-turut menunjukkan jumlah karbon dan polimer diamina dan diasam tersebut. Dengan demikian, nilon 610 atau 6-10 dibuat dari 1,6 diaminoheksana dan asam 1,10 dekanadionat. Poliamida keempat mengilustrasikan sebagaimana sesuatu polimer yang mengandung benzena diberi nama. Yang kelima merupakan contoh poliamida dari asam sulfonat, dan hal ini gugus fungsi diberi nama secara terpisah karena tidak ada subunit lebih besar dan tepat yang dikenal. Ketika lebih dari satu heteroatom muncul dalam rangka polimer, CRU dinamai dengan heteroatom dalam urutan prioritas yang menurun, O, S, N, P. Dengan demikian subpolimer dinamai sebelum imino. Selanjutnya, kopolimer non-vinil. IUPAC juga merekomendasikan tata nama berdasarkan sumber untuk kopolimer non-vinil. Sebagai contoh, kopolimer ester yang dibentuk dari monomer etilena glikol, asam tereftalat, dan asam isoftalat dengan rasio mol 2:1:1. Biasanya dinamai dengan cara yang paling sederhana, yaitu sebagai berikut. Polietilena tereftalat, koetilena isoftalat. Suatu kopoliamida yang dibuat dari campuran asam 6 aminoheksanoat dan asam 11 aminoundekanoat diberi nama dengan salah satu dari dua nama berikut. Yang selanjutnya, singkatan-singkatan. Bukanlah hal yang mengherankan jika karena rumitnya struktur polimer, para ilmuwan polimer gemar sekali memakai singkatan-singkatan.
PVC untuk polivinil klorida, HDPE dan LDPE untuk polietilena massa jenis tinggi dan rendah, PET untuk polietilena tereftalat dan lain-lain. Bukan cuma pemakaian sikatan-sikatan dalam artikel jurnal sebagai juga dalam literatur perdagangan, namun usaha-usaha untuk menstandarisasi sikatan-sikatan itu pun tengah berlangsung. Sikatan-sikatan yang umum dipakai akan dicatat jika tepat, cocok dan didaftarkan dalam Appendix A. Selanjutnya itu industri polimer. Di sini ada 3 industri polimer, yaitu plastik, serat, dan karet atau elastomer. Nah, perbedaan dari ketiga polimer ini didasarkan pada tingkat yang besar pada sifat mekanik khusus polimer yang disebut modulus, yang dalam istilah lebih umum mempunyai arti kekakuan atau stiffness. Serat mempunyai modulus yang tertinggi, sedangkan karet mempunyai modulus yang terendah. Nah, dapat dilihat di sini ada diagram ramalan konsumsi material dunia dalam juta meter kubik pada tahun 1970 hingga 2000. Nah, pada gambar ini, pada grafik ini mengilustrasikan bahwa semakin menjelang akhir abad ini plastik ditakdirkan menggantikan logam-logam. Dapat dilihat ya garis-garis putus ini, putus-putus yang ke atas ini merupakan konsumsi material plastik. Semakin tahun, semakin ke sini itu plastik semakin besar. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Ternyata ada alasan ekonomis ya. Ternyata plastik itu lebih ringan dan lebih tahan terhadap korosi. Lalu, plastik itu seperti logam, bisa dipadu untuk memperbaiki sifat-sifat fisiknya. Dan dalam kaitan khusus dengan adanya kenaikan harga energi, plastik bisa diproduksi dan diproses dengan input energi yang lebih rendah daripada logam dan kaca. Nah, selanjutnya plastik. Plastik ini ada plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik komoditi dicirikan oleh volumenya yang tinggi dan harga yang murah. Pada praktek ya, plastik komoditi bisa diperbandingkan dengan baja dan aluminium dalam industri logam. Jadi, plastik komoditi itu sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang atau disposable, seperti lapisan pengamas, namun ditemukan juga pemakaian dalam barang-barang yang tahan lama. Pada plastik teknik, lebih mahal harganya dan volumenya lebih rendah, tetapi memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Jadi pada prakteknya, plastik teknik ini bersaing dengan logam, keramik, dan gelas dalam berbagai aplikasi. Nah, dapat dilihat ini plastik-plastik komoditi dengan kegunaannya dan plastik-plastik teknik yang utama. Jadi plastik-plastik komoditi itu kegunaannya ada beberapa plastik polietilena dengan massa jenis rendah, polietilena dengan massa jenis tinggi, polipropilena, polivinil klorida, dan polistirena dengan masing-masing kegunaannya. Untuk plastik-plastik teknik itu ada asetal, poliamida, poliamida-amida, poliamida-imida, poliarilat, polikarbonat, poliester, polieter-eter keton, polieterimida, poliimida, polifenilena oksida, polifenilena sulfida, dan polisulfon. Selanjutnya itu serat. Nah, ada banyak kesamaan dalam pasaran plastik-plastik teknik, tetapi plastik-plastik teknik ini dipakai terutama dalam bidang transportasi, yaitu mobil, truk, pesawat udara. Lalu dalam bidang konstruksi, untuk perumahan, instalasi pipa ledeng, dan perangkat keras. Untuk kegunaan untuk barang-barang listrik dan elektronik, untuk mesin bisnis dan komputer. Juga kegunaan untuk mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi. Selanjutnya itu serat. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alam dan serat sintetis. Serat itu dicirikan oleh modulus dan kekuatan yang tinggi, elongasi atau daya rentang yang baik, dan stabilitas panas yang baik. Jadi,
ada dua serat, yaitu serat alam dan serat sintetis. Serat alam itu merupakan yang utama adalah kapas dan wol. Kapas itu merupakan selulosa polisakarida dan wol itu merupakan suatu protein. Nah, untuk serat sintetis sendiri diklasifikasikan menjadi selulosa dan non-selulosa. Berikut serat-serat sintetis yang utama, yaitu ada selulosa dan non-selulosa. Pada selulosa ada rayon asetat dan rayon viskosa. Dan non-selulosa ada polyester, nilon, olefin, dan akrilat. Yang selanjutnya itu karet atau elastomer. Karet atau elastomer merupakan polimer yang memperlihatkan resiliensi atau daya pegas untuk kemampuan meregang dan kembali ke keadaan semula dengan cepat. Jadi, karet alam eksis dalam bentuk. Jadi, di sini ada karet alam dan karet sintetis. Karet alam itu eksis dalam bentuk yang tersusun hampir seluruhnya dari C1,4 polyisoprena. Nah, ini karet sintetis. Nah, ini dia jenis karet sintetis yang utama. Jadi, ada stirena butadiena, polybutadiena, etilena propilena, polikloroprena, polyisoprena, nitril, butil, silikon, dan uretana.